Selamat datang di Bahan Debat. Hari ini kita bahas soal yang lagi rame nih, uang pensiun DPR yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada gugatan dari seorang psikolog namanya Lita Linggayani sama advokat Syamsul Jahidin. Mereka ini minta MK ya menghapus aturan pensiun seumur hidup buat anggota DPR. Gugatannya itu uji material terhadap UU nomor 12 tahun 1980. Mau diuji gitu, apa UU ini nabrak UUD 1945 atau enggak? Inti perdebatannya gini, pantas nggak sih anggota DPR yang, katakanlah, kerjanya cuma 5 tahun, terus dapat pensiun seumur hidup pakai uang pajak kita? Apalagi kalau kita bandingin sama skema pensiun orang biasa, atau ya lihat aja kinerja DPR sendiri gimana. Diskusi kita ini berangkat dari gugatan yang udah masuk MK nomornya 176 PUU XXI, sama opini-opini ahli yang muncul. Nah, posisi saya pribadi, saya condong setuju sama argumen penggugat. Kalau pensiun DPR ini rasanya kurang adil dan ngebebani negara. Oke. Kalau saya melihatnya ini persoalan yang agak lebih kompleks ya. Memang aspirasi publik soal keadilan, soal kinerja DPR itu sangat bisa dipahami kok. Tapi gini, menghapus hak pensiun yang udah diatur dalam undang-undang itu kayaknya sih nggak sesederhana itu. Ada dasar hukum yang udah berlaku, terus ada juga realitas politik hukum, apalagi nanti di MK, yang perlu kita pertimbangkan juga. Iya, tapi kan alasan utama gugatan ini soal keadilan ya. Rasanya emang timpang banget gitu loh. Masa kerja 5 tahun di DPR bisa dapat pensiun seumur hidup, sementara kalau kita lihat ASN atau karyawan swasta, mereka butuh kerja puluhan tahun. Pak Syamsul Jahidin, salah satu penggugat, dia sampai bandingin sama nasib guru honorer. Pengabdiannya lama banget, tapi kan nggak dapat keistimewaan kayak gini. Ini soal rasa keadilan publik aja sih. Belum lagi kalau kita ngomongin beban APBN. Penggugat udah ngitung tuh sejak UU ini berlaku kira-kira 45 tahun lalu ada sekitar 5.175 mantan anggota DPR. Nah mereka ini diperkirakan ngebebanin APBN sekitar 226 miliar. Angka ini katanya didapat dari perhitungan presentase gaji pokok sesuai PP 75 tahun 2000 sama aturan pensiun di UU 12 tahun 1980 itu. Pensiun tertingginya itu bisa sampai Rp3.639.540 per bulan buat yang jabat 2 periode. Terendahnya juga ada sekitar Rp401.894.000. Itu buat yang masa jabatannya singkat banget, 1-6 bulan. Itu aja belum termasuk jaminan hari tua atau JHT yang nilainya katanya 15 juta. Nah, terus yang paling sering disorot kinerja DPR. Data Formapi misalnya nyatet tahun 2025 ini aja dari 52 RUU prioritas baru 4 yang kelar. Kualitasnya juga sering dipertanyakan. Ingat kan revisi UU IKN sama BUMN yang kesannya buru-buru banget? Ditambah lagi perilaku anggota dewan yang kadang, ya ampun gak hadir, main game, atau malah tidur pas sidang. Pensiun itu kan semacam apresiasi ya. Tapi kalau kinerjanya kayak gini apa masih pantas dapat apresiasi semahal itu? Saya sepakat kok. Kritik publik soal kinerja dan rasa keadilan itu valid banget dan penting malah. Tapi gini deh, seperti yang pernah juga disampaikan Ketua DPR Puan Maharani, semua fasilitas dan tunjangan, termasuk pensiun ini, itu kan diberikan berdasarkan aturan yang berlaku saat ini. Ya kan? Kalau mau diubah, ya harus lewat mekanisme hukum yang benar. Artinya ya revisi UU oleh DPR sendiri atau lewat putusan MK kalau memang terbukti nabrak konstitusi. Nah, soal gugatan di MK ini, terus terang saya agak pesimis. Ada advokat Dudi Agung misalnya. Dia prediksi MK kemungkinan besar bakal nolak gugatan ini. Alasannya, open legal policy. Artinya apa tuh? Gini, MK itu cenderung berpendapat kalau nentuin isi atau ngubah suatu UU, kayak skema pensiun ini, itu pilihan kebijakan yang sepenuhnya jadi wewenang DPR sama pemerintah sebagai pembuat UU. Bukan wewenang MK buat menilai substansinya. Jadi MK biasanya jaga jarak dari ranah kebijakan murni. Kita juga nggak bisa nutup mata. Ada potensi unsur politik hukum. Contohnya, ada Hakim MK Arsul Sani yang dulu kan politisi DPR. Bukan mau nuduh. Tapi MK seringkali nyari jalan aman biar nggak dianggap ngintervensi ranah legislatif secara langsung. Jadi, meskipun kinerja jadi sorotan, pertanyaannya, apa iya menghapus total hak pensiun yang udah diatur di UU ini lewat MK itu solusi yang paling tepat dan realistis secara hukum? Kayaknya perlu lihat aturan mainnya secara utuh dulu deh. Banget menjamin perlakuan yang sama di depan hukum. Rasa keadilan masyarakat itu kan terusik.
karena pajak yang mereka bayar dipakai buat biayain pensiun seumur hidup anggota DPR yang masa kerjanya singkat banget. Ini soal prinsip kesetaraan yang fundamental. Apa itu nggak cukup kuat gitu sebagai dasar gugatan di MK? Iya, pasal 28D itu emang jaminan konstitusional, nggak ada yang bantah. Tapi kita juga harus akui kalau jabatan DPR itu kan jabatan politik. Karakteristiknya, rezim hukumnya, itu spesifik, diatur di UU tersendiri, yaitu tadi UU 12.980. Nah pertanyaannya, apa nyamain skema pensiunnya secara langsung sama ASN atau karyawan swasta, itu sepenuhnya relevan. Mengingat sifatnya, tanggung jawabnya, proses rekrutmen jabatannya kan beda. Ini yang sering jadi perdebatan hukum juga sih. Oke. Kalau gitu kita lihat lagi soal kinerja. Data Formapi tadi udah jelas banget nunjukin produktivitas legislasi yang rendah. Cuma 4 dari 52 RUU prioritas 2025 yang selesai. Kualitas UU hasil revisi kilat kayak UU IKN dan BUMN juga banyak dikritik. Lucius Karus dari Formapi juga berpendapat kinerja yang minim kayak gini rasanya nggak layak diapresiasi dengan uang pensiun seumur hidup. Gimana Anda lihat kaitan langsung antara kinerja sama hak pensiun ini? Kritik kinerja tuh sahih, saya nggak bilang nggak. Dan itu harus jadi bahan evaluasi serius buat DPR dan partai politik. Setuju. Tapi pertanyaannya lagi nih, apakah hak pensiun yang udah diatur dalam UU itu harus secara otomatis gugur atau dikaitkan langsung sama target legislasi tahunan? Pensiun ini kan hak yang diberikan berdasarkan UU atas pengabdian selama satu periode jabatan penuh, bukan semacam bonus kinerja tahunan yang cair kalau target tercapai. Beda kan ya? Mungkin perlu ada pemisahan antara mekanisme evaluasi kinerja DPR yang emang harus diperketat dengan hak-hak yang memang sudah diatur dalam undang-undang sebagai konsekuensi dari jabatan politik itu sendiri. Masalahnya, ini soal beban fiskal juga. Angka 226 miliar itu kan bukan angka kecil, itu beban nyata buat APBN. Bernard Alvitro dari Fitra sampai nyaranin, dana sebesar itu mending dialihkan buat program perlindungan sosial yang lebih mendesak, kayak kesehatan atau pendidikan. Apalagi di tengah isu efisiensi anggaran buat program lain, contohnya program makan bergizi gratis yang butuh dana gede banget. Ini soal prioritas aja sih, prioritas alokasi anggaran negara. Angka 226 miliar kalau disebut sendiri emang kedengeran besar sih, tapi perlu dilihat juga proporsinya dalam konteks keseluruhan APBN kita yang udah ribuan triliun rupiah. Apakah menghapus pos anggaran pensiun DPR ini bakal ngasih dampak signifikan gitu ke kesehatan fiskal secara keseluruhan? Pertanyaan lainnya, apakah dampak fiskalnya itu sepadan sama kompleksitas hukum dan potensi gejolak politik kalau MK mengabulkan atau kalau UU ini diubah? Mungkin fokus yang lebih strategis itu justru mendorong perbaikan kinerja dan akuntabilitas DPR itu sendiri, bukan semata-mata hapus hak pensiunnya. Tapi UU 121980 ini kan produk hukum yang udah tua banget, usianya udah 45 tahun. Lucius Karus juga berpendapat UU ini udah usang dan nggak sesuai lagi sama perkembangan zaman dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, MK harusnya punya peluang dong buat ngabulin gugatan. Sulit rasanya berharap DPR mau revisi sendiri UU yang jelas nguntungin mereka. Ada paradoks juga kan, anggota DPR nggak punya batas usia pensiun kayak pejabat lain, bisa dipilih berkali-kali tapi tetap dapat uang pensiun. MK seharusnya bisa lihat anomali ini. Ya, saya tetap kembali ke argumen open legal policy dari Dudi Agung tadi dan realitas politik hukum di MK. Peluangnya secara realistis kayaknya sih nggak besar-besar amat. Kalaupun MK nolak, satu-satunya jalan formal yang tersisa ia revisi UU oleh DPR sendiri. Dan kita semua tahulah betapa sulitnya itu secara politik. Jadi pertanyaannya, apakah gugat ke MK ini langkah paling efektif buat capai tujuan? Atau jangan-jangan cuma jadi panggung sementara aja tanpa hasil konkret? Mungkin perlu dipikirin strategi advokasi lain di luar jalur MK. Ya, posisi saya tetap, pensiun DPR ini nggak adil dari kacamata publik, terus terang ngebebanin APBN yang terbatas, dan seringkali nggak sepadan sama kinerja yang ditunjukkan. Gugatan ke MK ini menurut saya jadi langkah penting buat nyuarain aspirasi dan dorong perubahan, meskipun kita tahu hasilnya belum pasti. Oke, sementara saya melihat ini sebagai isu yang kompleks dengan argumen kuat di kedua sisi. Ada dasar hukum yang jelas mengatur hak pensiun ini, meskipun aspirasi publik untuk perubahan juga sangat kuat. Tantangan terbesarnya memang ada di ranah pembuktian hukum di MK nanti, dan yaitu kemauan politik di DPR buat ngubah aturan yang udah ada. Oke, inilah diskusi singkat kita hari ini. Seperti biasa, kalian tidak harus setuju dengan diskusi ini. Have a nice day.